Nah, kita lanjutkan lagi ya nakama. Di tengah hiruk pikuk dunia shinobi baru ini, Boruto Uzumaki tidak hanya mewarisi darah ayahnya, tetapi juga misteri besar yang mengubah takdirnya selamanya. Jogan, doujutsu misterius yang menjadi kunci kekuatan kosmik. Mata ini bukan sekedar kemampuan visual aja loh, melainkan penghubung antara dimensi manusia dan ranah para dewa. Ketika Boruto mulai menyadari potensi sejati Jogan, ia juga menyadari bahwa dirinya mungkin hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar lagi, di mana si Bai Otsutsuki memegang semua jawaban kendali itu. Ancaman baru seperti Jura Tentail hanya mempertegas kebenaran pahit. Dunia ninja sedang diuji oleh kekuatan yang melampaui pemahaman realita manusia. Nah, Jogan yang selama ini diam mulai menunjukkan reaksi tak terduga pada akhirnya nanti ya nakama, seolah mempersiapkan Boruto untuk pertempuran terbesarnya. Apakah ini pertanda bahwa Boruto ditakdirkan untuk menjadi penyelamat atau justru alat bagi kekuatan lebih gelap lagi? Yos, ini bakalan menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Sunai Odyssey nanti kita akan review versi bahasa Inggris ya, anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Nah, jadi itu di tengah ramainya diskusi soal Boruto dan semua teka-teki besar yang melingkupi dunia ninja generasi baru ini, satu nama kembali mencuat. Jogan itu adalah salah satunya. Entah kenapa ya nakama, topik tentang doujutsu misterius ini seakan-akan tak pernah kehilangan daya tariknya. Meskipun sempat sepi dibicarakan, kini banyak yang mulai berspekulasi lagi bahwa Jogan akan segera muncul lagi tuh, mungkin dalam pertarungan besar antara Boruto dan juga Jura. Popularitas Jogan itu jelas meroket, ngebuat banyak kreator konten termasuk yang biasa bahas teori Naruto Boruto kembali menggali lebih dalam tentangnya pula kan. Salah satunya adalah teori tikar tentang Boruto 2 Blue Vortex sudah banyak merangkum informasi tentang Jogan. Sempat ngebahas teori bahwa Jogan mungkin berkaitan dengan kekuatan waktu, konsep yang bukan cuman keren aja tapi juga bisa jadi sangat krusial dalam jalannya cerita Boruto ke depannya. Jogan disebut-sebut sebagai pintu menuju kemungkinan ilahi tanpa batasan dalam semesta Boruto kan, ibarat tirai antara manusia biasa dengan para dewa. Keberadaannya bisa jadi menjadi jembatan menghadirkan makhluk multidimensional seperti si Bai Otsutsuki. Ini mengingatkan pada momen saat Naruto Sasuke bertemu dengan Sage of Six Paths, pertanda betul bahwa Boruto mungkin akan mengalami pencerahan serupa pula. Secara ilmiah cuy, teknologi Otsutsuki jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Dimensi karma Tentails menjadi bukti bahwa teknologi klan tersebut berada di level yang hampir tak terbayangkan. Kekuatan para dewa seperti si Bai, jika diurai lebih dalam ya, ternyata bisa dijelaskan secara logika ilmiah loh. Bahkan kemampuan Jogan misterius pun dianggap punya dasar sains pula, bukan sekedar sihir atau keajaiban semata. Contohnya ya nakama, Jogan pernah bereaksi terhadap energi negatif milik monster Nue, juga memprediksi portal milik Urashiki dalam misi pengawalan ekor satu Sukaku. Bagaimana mata itu bisa merasakan hal seperti itu ya? Ya, jawabannya mungkin ada pada konsep sensor biologi, semacam radar energi yang bisa membaca spektrum yang tidak kasat mata oleh mata biasa. Menariknya itu adalah Jogan hanya muncul secara singkat dalam manganya, hanya ada satu panel di chapter pertama. Sementara di anime Jogan telah ditampilkan dalam beberapa kesempatan, tapi justru karena kemunculannya di manga masih terbatas itu, nah banyak dari para fans sendiri dan kreator manga seperti Ikimoto punya ruang luas untuk mengembangkan kekuatannya di masa depan ini. Belum ada batasan sih memang, belum ada aturan mengikat, artinya kekuatan Jogan yang sesungguhnya masih bisa sangat mengejutkan. Di anime Jogan digunakan ngebaca energi aneh, melakukan sematan jutsu ruang waktu, bahkan ada indikasi kekuatan precognition, kemampuan melihat masa depannya. Ketika Boruto melihat portal Urashiki sebelum terbentuk pula, dan jika berbicara tentang waktu, kekuatan itu bisa jadi lebih besar dari yang selama ini terlihat di permukaan kan.
Nah, di sini kita kembali ke peristiwa ketika Boruto pertama kali bertemu dengan Kawaki. Apa yang terjadi? Ya, terjadi resonansi antara karma mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa kan. Meskipun Momoshiki dan Ishiki tak punya hubungan darah, belum ada sel Shiba yang ditanamkan saat itu, reaksi antara dua karma itu tetap terjadi ya. Penjelasan logisnya adalah karena semua karma bekerja pada frekuensi teknologi yang sama, mirip seperti perangkat Bluetooth yang saling terhubung karena mereka menggunakan sistem serupa kan. Karma bisa saja memindai sinyal di sekitarnya dan otomatis tersambung dengan sinyal serupa pula. Hal ini juga menjelaskan mengapa karma Boruto dan Kawaki tetap bisa beresonansi bahkan setelah segel itu dianggap tidak aktif. Resonansi tersebut berasal dari teknologi itu sendiri, bukan dari pengaruh Otsutsuki yang menanamnya. Itulah menariknya nakama. Nah, Jogan dalam hal ini bisa diibaratkan sebagai radar pasif. Ia terus-menerus memindai sekelilingnya dan jika mendeteksi keberadaan Otsutsuki, sesuatu yang mengganggu aliran realitas, ia pun langsung aktif. Ini mirip seperti kemampuan Demon kan yang selalu aktif pula di latar belakang memantulkan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Kemiripan ini jelas bukanlah kebetulan loh nakama. Karena ya Demon dengan kekuatan refleksinya dan juga dengan mode aktifnya yang otomatis seolah-olah berasal dari suatu konsep teknologi yang sama, program latar belakang. Ini membuatnya makin masuk akal bahwa kemampuan seperti ini tidak murni bersifat spiritual melainkan hasil teknologi tingkat dewa. Hal yang cukup menggugah adalah teori bahwa mata-mata spesial di dunia Boruto memiliki pola visual yang berkaitan dengan bentuk bulan pula. Demon dengan mata bulan sabit, ada dengan setengah bulan lainnya, Boruto dengan Jogan sebagai bulan purnama. Ketiganya seakan-akan mewakili fase bulan dan saling terhubung secara simbolis maupun fungsional. Ketiganya juga punya benang merah yang menjurus ke Shibai Otsutsuki kan nakama. Genetika ilahi dari Shibai digunakan oleh Amado dalam penciptaan para cyborg seperti Aida dan juga Daemon. Kekuatan mereka bukan sembarangan jelas, omnipoten dan refleksi hanya bisa muncul dari sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sense manusia. Kekuatan para dewa memanglah seperti itu. Sedangkan Boruto juga banyak ciri-ciri yang mengarah pada keterkaitan dengan Shibai loh. Tanduk di kepalanya, kemampuan baru seperti Uzuiko yang mengandalkan energi planet, hingga cara ia menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Semua itu mengisyaratkan bahwa Boruto mungkin adalah perwujudan manusia dari kekuatan ilahi yang dulunya dimiliki oleh Shibai Otsutsuki. Itu bukanlah mengerikan tuh. Dan kalau benar Shibai telah mencapai dimensi yang melampaui eksistensi besar itu, maka masuk akal jika ia mampu turun tangan melindungi seseorang seperti Boruto dari dimensi tersebut. Bahkan yang nakama dalam chapter 13 ada momen yang menunjukkan intervensi ilahi misterius yang menyelamatkan Boruto. Jura juga sempat menyebut bahwa ada entitas yang lebih tinggi yang menginginkan Boruto untuk tetap hidup. Semua petunjuk ini mengarah pada satu sosok, yakni si Shibai itu. Selain itu, dalam cerita Amado yang menjelaskan tentang kematian putrinya, Boruto tiba-tiba menyebutkan bahwa tanggal lainnya bertepatan dengan kematian Akebi kan? Kebetulankah? Atau justru bagian dari eksperimen besar? Nah, jika Amado sudah memiliki sel Shibai sejak sebelum bergabung dengan Jigen, maka bukan tidak mungkin ia pernah menggunakannya dalam eksperimen masa lalu yang berujung pada kelahiran Boruto. Dan ada pula teori liar di kalangan para fans yang menyebutkan Akebi adalah ibu kandung Kawaki kan? Belum ada konfirmasi memang, namun jika benar maka semuanya bisa berujung pada satu konspirasi besar yang melibatkan genetika Shibai, keluarga Amado dan kelahiran Boruto. Itulah yang menariknya. Jogan dengan segala misterinya mungkin bukan hanya mata biasa aja sob. Ia bisa jadi adalah kunci besar, kunci ngebuka tabir antara dunia manusia dan dimensi para dewa kan. Dan Boruto sendiri ya mungkin ia bukan sekedar ninja muda pembawa harapan aja, tapi juga pewaris kekuatan kosmik yang akan mengubah seluruh tatanan dunia shinobi. Nah, jika ditarik lebih jauh ya nakama, eksistensi Jogan bisa menjadi simbol dari kekuatan penghubung bukan hanya secara visual sebagai mata, tapi juga dalam makna fungsional pula. Ia menjadi medium menyatukan berbagai aspek kekuatan Otsutsuki, teknologi Amado hingga warisan seperti Shibai tadi. Tidak lagi sekedar dojutsu aja, melainkan semacam sistem utama yang menavigasi Boruto dalam menghadapi bahaya di dimensi dan juga di anomali waktu. Itulah yang menariknya. Bahwa kita juga ingat betul dalam pertemuan awal antara Boruto dan Ten Tails itu ada aura tak biasa yang muncul saat Jogan aktif kan. Ini bukan reaksi spontan semata tapi semacam respon sistematis terhadap ancaman energi yang mengganggu realitas. Dan bila dilihat dari pola kemunculannya,
Jogan ini hanya aktif ketika ancaman melibatkan dimensi waktu atau energi ekstra dimensi seperti karma dan teknologi cyborg tingkat tinggi kan. Jadi Jogan mungkin diprogram atau dirancang untuk hanya aktif saat sistem dunia itu terguncang. Itulah kenapa mata ini sangat dinantikan kemunculannya. Muncul dugaan pula bahwa Jogan bukan berasal dari Boruto secara alami, melainkan merupakan warisan genetik atau bahkan bisa berpengaruh dari Otsutsuki lebih tinggi. Apakah ini Shibai atau entitas lebih tua? Belum bisa dipastikan ya nakama. Namun satu hal yang pasti, kekuatan ini sangat selektif pula. Ia tidak digunakan sembarangan hanya ketika terjadi ketidakseimbangan pada dimensi atau frekuensi energi tinggi pula. Ingat pula ya, dia juga memiliki cakra dari Kaguya Otsutsuki. Nah, satu teori menarik juga menyebutkan bahwa Boruto mungkin semacam penyimpan data dari Shibai, bukan hanya tubuh biasa melainkan tempat transfer pengetahuan atau program dari dimensi ilahi. Hal ini jelas didasari oleh munculnya kemampuan-kemampuan aneh yang tidak terkait langsung dengan Momoshiki Otsutsuki. Bahkan Momo sendiri terlihat bingung dan tidak tahu menahu tentang asal-usul kekuatan Uzuiko atau bahkan Jogan kan. Itulah yang seru tuh. Ini menandakan ada entitas lain yang mengakses tubuh Boruto tanpa sepengetahuan Momoshiki. Jika benar kekuatan itu berasal dari Shibai, maka Jogan bukan hanya mata biasa, melainkan intervensi atau antarmuka antara tubuh Boruto dengan dunia luar di dimensi itu. Bisa jadi Jogan adalah cara Shibai berkomunikasi atau bahkan mengintervensi dunia manusia sendiri. Nah, dalam sejarah klan Otsutsuki ya nakama, ada kemungkinan bahwa setiap entitas ilahi memiliki metode sendiri meninggalkan jejak kekuatannya. Karma adalah salah satunya, dan Jogan mungkin metode lain yang tidak melalui kutukan atau parasit, tapi lebih halus, lebih pasif namun tidak kalah kuat. Jogan bekerja seperti sistem pemantau, menganalisis ancaman dan mengaktifkan mode perlindungan otomatis. Nah, di sini kita kembali ke pertarungan antara Boruto dan Kawaki. Terlihat jelas ya bahwa Jogan tidak ikut terlibat aktif dalam pertempuran biasa. Artinya nakama, dojutsu ini tidak didesain untuk pertempuran konvensional, berbeda dengan Byakugan atau bahkan Sharingan yang ngebantu dalam pertarungan kan. Jogan lebih seperti sistem pelacak ancaman multiverse sendiri nih. Fungsinya berada di level makro, mengawasi dimensi, menjaga keseimbangan aliran waktu. Itulah kenapa konsep singularitas sangatlah penting untuk Jogan sendiri. Ingat pula ya nakama, fakta loh bahwa Boruto bisa langsung memahami Uzuiko hanya dengan sekali coba juga menandakan bahwa otaknya telah diisi oleh sistem pengetahuan baru. Mungkin dari Jogan prosesnya instan, tapi pelatihan atau persiapan seolah-olah semua data sudah diunduh ke dalam otak sebelumnya. Ini ngebuka spekulasi bahwa Jogan juga menyimpan semacam pustaka teknik yang bisa diakses Boruto kapanpun dia butuhkan kan. Jika memang ada pustaka jutsu dalam Jogan, maka bisa jadi kekuatan yang akan muncul berikutnya adalah kemampuan anti gravitasi, manipulasi dimensi absolut, atau bahkan teknik untuk memutar ulang waktu secara lokal. Nah, jika Uzuiko mampu manipulasi rotasi planet, maka bukan tidak mungkin teknik selanjutnya bisa manipulasi orbit waktu atau garis takdir sendiri nakama. Ingat betul ya, Jura yang disebut-sebut akan menjadi lawan utama Boruto dalam waktu dekat ini mungkin adalah kunci yang memunculkan kekuatan penuh dari Jogan. Apalagi di chapter 22 kemarin, Boruto sudah cukup sekarat kan ketika menghadapi Jura. Jika benar Jura memiliki hubungan langsung dengan Tentail dan teknologi canggih Otsutsuki itu tadi, maka Jogan pasti akan aktif secara penuh dalam pertarungan itu nanti jika Boruto sudah tidak berdaya sama sekali. Pertarungan yang bukan hanya adu fisik tapi juga pertarungan eksistensi antara dua entitas yang sudah menyentuh level di dimensi lain. Itulah menariknya nakama. Jogan bukan hanya dojutsu tempur biasa, tapi mata pelindung eksistensial. Mungkin lebih dekat ke konsep mata dewa ya, bukan untuk menyerang lagi tapi untuk memantau, memprediksi pula dan menyeimbangkan tatanan dunia sendiri. Itu menjelaskan kenapa Jogan sangat jarang digunakan seperti simbol tombol darurat, hanya muncul saat dunia benar-benar dalam bahaya besarnya. Ingat pula ya nakama, dalam bicara soal bahaya besar, Tentail saat ini sedang dikuasai Jura bisa jadi adalah ancaman cukup besar pula untuk ngebuat Jogan muncul secara permanen. Jika skenario ini terjadi, maka Jogan tidak akan lagi pasif. Ia akan menjadi senjata utama Boruto, bukan hanya bertahan tapi juga mengakses kekuatan Shibai secara langsung. Ini bakalan menarik loh nakama.
Bayangkan jika Boruto bisa menggunakan Jogan untuk membuka portal dimensi dan memanggil aspek kekuatan Shibai langsung dari dimensi asalnya, itu berarti itu akan jadi satu-satunya manusia yang mampu menjembatani dunia ninja dan dimensi para dewa. Sebuah peran yang hanya bisa dijalani oleh seseorang dengan kekuatan dan jiwa luar biasa kuat pula kan. Satu hal lagi yang belum banyak disadari adalah bahwa Uzuiko, teknik berbasis energi rotasi planet, mungkin adalah bagian awal dari jutsu-jutsu kosmik yang dimiliki Jogan kan. Jika ini benar Nakama, maka Jogan bukannya sumber dojutsu, tapi juga semacam energi pusat yang memanipulasi hukum alam di dunia shinobi sendiri. Konsep sistem realitas yang lebih mirip dengan sistem metrik daripada cakra berbasis biasa. Nah, itu singkatnya adalah simbol dari kekuatan yang melampaui batasan shinobi. Ya, bukan hanya milik Boruto, itu adalah peninggalan dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, lebih kuat pula. Satu-satunya alasan Jogan muncul di Boruto adalah karena tubuhnya adalah satu-satunya yang kompatibel, baik secara biologis, mental, maupun spiritual, dan cakra dari masa lalu hubungannya dengan Haguro, Mohamura, atau bahkan Kaguya. Jika Boruto adalah wadah yang disiapkan untuk menyatukan semua aspek kekuatan Otsutsuki, teknologi amat dan genetika Shibai, maka Jogan adalah kunci terbesarnya kan. Mata itu bukan hanya penglihatan pula, tapi juga akses penting, akses menuju kekuatan sejati yang akan mengguncang tatanan dunia baru sendiri. Itulah kenapa Nakama, jika seperti itu, epilog ending kedepannya bakalan menarik jika seperti ini. Setelah pertempuran dahsyat melawan Jura, Boruto akhirnya memahami arti sebenarnya dari Jogan. Mata itu bukan sekedar senjata aja, melainkan wasiat terakhir Shibai Otsutsuki. Harapan agar manusia bisa melampaui batas mereka tanpa terjebak dalam keserakahan seperti klan Otsutsuki. Dengan kata lain, Jogan itu Boruto tidak hanya menyelamatkan dunia, tapi juga membuka jalan baru di mana manusia dan dewa bisa hidup berdampingan tanpa dominasi. Kemenangan ini datang dengan harga serupa ya. Jelas kemenangan ini datang dengan harga serupa ya. Jogan menghilang dari mata Boruto, meninggalkan hanya bekas iluminasi biru sesaat. Apakah kekuatan itu telah terkuras ataukah Jogan hanya kembali tertidur pula, menunggu saat dibutuhkan lagi? Dan satu hal yang pasti, Boruto kini menyadari bahwa kekuatan sejati itu bukanlah untuk mengontrol takdirnya, melainkan melindungi kemungkinan-kemungkinan dari singularitas takdir-takdir baru. Itulah yang menarik Nakama. Dan karena itulah kesimpulan menarik di sini itu, Jogan simbol dari paradoks kekuatan. Memang betul ya, ia bisa menyelamatkan dunia sekaligus menghancurkannya jika jatuh ke tangan yang salah. Melalui Boruto lah, dojutsu itu membuktikan bahwa teknologi Otsutsuki dan kehendak manusia bisa bersinergi menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Pernyataannya tetap, apakah Boruto benar-benar mengendalikan Jogan pada akhirnya, atau Jogan lah yang akan ngebimbing Boruto menuju takdir yang sudah ditetapkan, sama seperti yang dikatakan Toneri. Itu menarik sih. Dari semua teori dan bukti yang Nakama, satu hal yang tak terbantahkan, Jogan itu adalah kunci cerita Boruto selanjutnya. Entah sebagai senjata, penjaga waktu, atau jembatan menuju dimensi Shibai dan para Otsutsuki, mata ini akan terus menjadi pusat misteri yang mengubah dunia shinobi selamanya. Boruto mungkin adalah pemegangnya sekarang ya, tapi kekuatan Jogan sejatinya melampaui satu individu. Ia adalah warisan bagi seluruh alam semesta, dan itulah menarik kenapa cerita Boruto 2 Blue Vortex bakalan lebih padas lagi di season keduanya ini Nakama. Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai bagaimana yang terjadi ke depannya untuk kisah 2 Blue Vortex-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.